Kalau ini diterus-teruskan, maka sama saja ini memerintahkan rakyat untuk melawan kepada rezim Jokowi ini. Subhanallah. Ya, sama saja secara tidak langsung memerintahkan rakyat untuk melawan kepada aparat-aparat penegak hukum. Subhanallah. Kalau sudah seperti ini, hancur negara kita. Yang kedua, ini juga mengundang murka Allah SWT. Ya, mengundang laknat Allah SWT, mengundang bala Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, Allah menghendaki mereka agar mereka itu merasakan sebagian apa yang mereka perbuat, yakni mereka itu akan merasakan akibat kezaliman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, barakallah. Ya. Di tengah keadilan ini sudah runtuh, ya, sudah hancur ya keadilan ini, subhanallah. Ya. Karena kita melihat ya banyak hukum yang bisa diperjualbelikan. Ya. Bisa dibeli, bisa dibayar seperti kasus Pinangki, subhanallah, luar biasa. Ya, dia melakukan banyak kejahatan, korupsi, jual beli, kasus, ya Allah. Ya, ada juga kemudian hukum ini yang juga bisa dialihkan, dihilangkan, ya Allah, seperti kaburnya Harun Masiku, ya Allah. Ya, bisa juga hukum ini, ya, peraturannya atau pasalnya itu dirubah, saudara, subhanallah. Ya. Seperti kasus ya rektor UI, ya Allah, subhanallah, ya. Tidak boleh rangkap jabatan, dibuatlah peraturan oleh presiden boleh rangkap jabatan. Allahu Akbar, ya. Sampai-sampai presiden ini mendapatkan training topik julukan presiden terburuk dalam sejarah. Subhanallah, ya. Ini potret keadilan kita yang sudah hilang bahkan hancur ini. Maka kami tetap istiqomah bersama para ulama, para habaib dan tim advokasi Gus Nur, ya, mengawal bahkan melawan ketidakadilan dan kezaliman bahkan kebiadaban ya terhadap Gus Nur, ya, subhanallah. Ya, dan khusus untuk Gus Nur ini nampak sekali ya ada pesanan dan ada tekanan politik ya yang menginginkan Gus Nur ini terus ada di dalam ya jeruji penjara, subhanallah. Ya, apa indikasinya saudara sekalian? Yang pertama, ya, subhanallah. Ya. Banding jaksa penuntut umum ini sudah ditolak oleh pengadilan tinggi. Karena tentu pengadilan tinggi ini tahu persis. Ya. Sebagaimana di dalam ya material atau di dalam statement dari kuasa hukum ya bahwa ya sidang dari Gus Nur ini cacat, tidak sah, cenderung ngawur, dipaksakan. Ya, kenapa? Karena saksi kunci, saksi pelapor itu tidak hadir. Ya, masa yang melaporkan ini yang paling penting tidak hadir, subhanallah. Dan ketika itu oleh Gus Nur juga disebutkan di dalam sidang, di dalam pledoi. Ya, kalau dikatakan sakit itu bohong, berkali-kali itu bohong. Tidak bisa menjawab JPU itu. Apalagi memaksa hadir. Ini yang dikatakan ya oleh kuasa hukum itu ya ini adalah sidang yang dipaksakan. Sidang yang kemudian cacat bahkan cenderung ngawur. Subhanallah. Ya. Tapi ini JPU ini memaksakan diri sekarang ini melakukan
Subhanallah. Ya. Melakukan kasasi. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat ya Pinangki, subhanallah ya. Dia ini sudah korupsi. Dia melakukan mufakat jahat. Dia money laundry, extraordinary crime. Coba. Dituntut 10 tahun, dikasih 4 tahun. Coba. Allahu Akbar. Kemudian JPU tidak banding. Lah ini Gus Nur ini yang sudah jelas-jelas ya pengadilannya itu adalah cacat, sesat, cenderung ngawur, masih ngotot kasasi. Ya, siapa sesungguhnya ini? Di balik semuanya ini. Ya. Ini yang harus kita lawan dan kita kawal terus-menerus. Subhanallah. Yang kedua, ya, kuasa hukum juga ini menuntut agar Gus Nur ini ya betul-betul diperhatikan oleh Mahkamah Agung, harus ditolak banding atau bahkan diputus bebas. Ya. Kenapa? Karena ini adalah masa COVID-19. Dan ini mengganas di Jakarta ini. Apalagi di Mabes, ya. Penjaranya tidak ada, ya, tidak ada sinar mataharinya, subhanallah. Dan sudah terjadi korban, Ustadz Mahir atau Alibi, dan ada juga yang lain meninggal. Coba. Maka ini wajib untuk dibebaskan Gus Nur itu. Karena ini adalah masa pandemik. Ya. Maka kalau ini ya tidak dibebaskan Gus Nur ini atau ditolak, maka berarti betul-betul penegak hukum ini tidak memiliki hati, tidak memiliki moral, bahkan terbukti sebenarnya ya adanya tekanan politik dan pesanan tadi. Ya, oleh karena itu ya kami menyampaikan ya kepada seluruhnya ya, baik Kejaksaan Negeri Selatan, ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, demikian juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga Mahkamah Agung. Ya, lihatlah semuanya ini, ya, keadilan ini sudah runtuh. Hukum ini sudah diperjualbelikan. Banyak diperjualbelikan. Hukum ini sudah bisa dirubah. Hukum ini sudah suka-suka, subhanallah. Kalau ini diterus-teruskan, maka sama saja ini memerintahkan rakyat untuk melawan kepada rezim Jokowi ini, subhanallah. Ya, sama saja secara tidak langsung memerintahkan rakyat untuk melawan kepada aparat-aparat penegak hukum. Subhanallah. Kalau sudah seperti ini hancur negara kita. Yang kedua, ini juga mengundang murka Allah SWT. Ya, mengundang laknat Allah SWT. Mengundang bala Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, Allah menghendaki mereka agar mereka itu merasakan sebagian apa yang mereka perbuat, yakni mereka itu akan merasakan akibat kezaliman mereka. Mereka akan merasakan akan ya kediktatoran mereka. Ya, mereka akan merasakan ya tindak dari ya kriminalisasi, diskriminasi sewenang-wenang yang mereka lakukan. Dan ini sudah terjadi. Bala Allah SWT ini sangat dahsyat. COVID-19 tidak bisa dihentikan. Sehebat apapun Menteri Keuangan tidak bisa menyelamatkan keuangan kita. Bahkan hutang akan menggunung, bahkan resesi, krisis juga akan terjadi. Ya, demikian juga ini belum melawan Allah SWT, masih melawan COVID-19. Sehebat apapun Presiden Jokowi ternyata tidak punya kuasa. Sehebat apapun jabatan dia, sehebat apapun tentara dia, tidak mampu menghentikan COVID-19. Ini adalah bala dari Allah SWT. Ya, oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan ya kepada Mahkamah Agung, ya, kami bersama para ulama, ya, kuasa hukum, tim advokasi Gus Nur dan juga kaum muslimin, ya, akan selalu membela ya Gus Nur dan juga para ulama, para habaib yang lain, dan kami akan melawan ya kezaliman, ya, kriminalisasi, diskriminasi dan juga kebiadaban yang dialamatkan kepada Gus Nur. Ya, oleh karena itu, ya, kalau ingin menghentikan ya bala dari Allah SWT dan juga kemarahan Allah SWT, maka tentu
ya Mahkamah Agung ini harus dan wajib ya untuk menolak bahkan memutus bebas Gus Nur. Ya, demikian ya laporan dan informasi kami dari Mahkamah Agung pada tanggal 22 Juli. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.